terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bu Dela, sudah siap? Siap insya Allah Bu Rosi. Oke, semangat ya. Assalamualaikum Bu Dela. Waalaikumsalam Bu Rosi. Bagaimana kabarnya Bu Dela hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rosi bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Dela. Oh ya Bu Dela, katanya hari ini ada yang ingin dibicarakan. Kalau boleh tahu, apa ya yang mau dibicarakan itu Bu Dela? Iya betul sekali Bu Rosi. Ini terkait dengan persiapan supervisi akademik yang akan dilakukan oleh kepala sekolah Bu Rosi. Di mana di sekolah saya ini supervisi itu dilakukan sering secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga Oh, kami guru-guru di sekolah hanya persiapan begitu Bu Rosi. Oh, begitu ya Bu Dela. Berarti di sini Bu Dela ingin membicarakan mengenai supervisi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah selama ini, yaitu secara mendadak tanpa ada pemberitahuan ya Bu Dela. Iya betul. Begitu Bu Dela? Iya betul sekali Bu Rosi. Oh, baiklah. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini apa ya yang ingin Ibu dapatkan kira-kira ya Bu Dela? Baik Bu Rosi, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja sih yang perlu kita persiapkan sebagai seorang guru sebelum kita disupervisi oleh kepala sekolah, begitu Bu Rosi. Oh iya, jadi yang ingin Ibu dapatkan hari ini pembicaraan kita yaitu gambaran tentang bagaimana langkah-langkah kita, persiapan kita sebagai seorang guru sebelum disupervisi oleh kepala sekolah ya Bu Dela ya. Iya betul Ibu. Kalau boleh tahu Bu Dela, kira-kira supervisi sebelumnya itu kalau kita kasih nilai berdasarkan skala ya Bu Dela, nilai 1 sampai 10, berapa kira-kira di angka berapa supervisi yang telah dilakukan yang sebelum ini Bu Dela? Kalau melihat kondisi di sekolah saya ya Bu ya, mungkin ada pada skala 5 sampai 6 begitu Bu Rosi. Oh, pada skala 5 sampai 6 ya, Bu. Menurut Bu Dela, kira-kira idealnya supervisi yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Yang ingin saya capai idealnya itu terlebih dahulu adanya pemberitahuan dari kepala sekolah kepada guru-guru kapan akan dilaksanakannya supervisi akademik. Hal tersebut supaya guru-guru ini memiliki persiapan begitu Bu Rosi, baik dalam menyiapkan administrasinya, seperti RPP, Prota dan Promes, kemudian dapat menyiapkan medianya, model yang akan digunakan. Jadi adalah gitu waktu yang diberikan oleh kepala sekolah sebelum melakukan supervisi itu Bu Rosi. Oh, seperti itu ya, Bu Dela. Jadi strategi yang ingin Ibu apa namanya, keinginan Ibu sebelum disupervisi itu seharusnya kepala sekolah, kalau bisa kepala sekolahnya memberikan jadwal atau mengkomunikasikan dulu ya Bu dengan Ibu kapan bisa disupervisi supaya Ibu ada persiapan untuk menghadapi supervisi itu sendiri ya Bu ya. Iya betul Ibu. Baiklah Ibu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan strategi yang akan Ibu capai ini, Bu? Untuk mewujudkan komitmen dan strateginya ini, Bu. Siapa ya kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Yang bisa membantu saya salah satunya kepala sekolah itu sendiri ya Bu ya, di mana beliau harusnya ada pemberitahuan kepada guru, kemudian selain kepala sekolah yang bisa membantu saya itu ada rekan sejawat dan juga siswa gitu, di mana mereka itu ikut terlibat dalam pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah nantinya, begitu Bu Rosi.
Oh, iya, Bu. Jadi yang bisa membantu Ibu di sini untuk, menjalankan misi ini termasuk misi ya, Bu, ya, adalah kepala sekolah terutama, kemudian teman sejawat dan juga siswa mungkin Ibu dalam supervisi itu. Baiklah Ibu, kemudian, kapan kira-kira Ibu bisa mewujudkan atau merealisasikan, strategi yang Ibu rencanakan ini? Strategi ini mungkin, pada saat, rapat nanti ya, Bu, ya. Pada saat rapat dengan kepala sekolah, saya akan mencoba untuk mengajukan ide, di mana saya akan mengatakan kepada beliau, kepala sekolah tersebut, untuk, diberikan waktu gitu, diberikan jadwal terlebih dahulu sebelum dilakukannya supervisi supaya kami ada persiapan, jadi tidak mendadak lagi. Kemudian selain pada rapat mungkin saya juga mengajak rekan yang, sejawat saya untuk berkolaborasi bahwasanya, apa saja sih yang, perlu kita persiapkan gitu, supaya kita tidak, tegang atau tidak nervous saat, disupervisi oleh kepala sekolah, begitu Bu Rosi. Iya, berarti Ibu akan mengkomunikasikannya dulu dengan kepala sekolah, baik dengan guru sejawat ya, Bu. Alhamdulillah. Kemudian saya mau tanya lagi, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan, setelah, saya berkomunikasi atau bercerita dengan Bu Rosi, salah satunya yaitu saya sudah mendapatkan, gambaran atau pencerahan tentang apa saja yang perlu saya lakukan atau saya persiapkan sebelum, melaksanakan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah kepada saya. Kemudian strategi apa saja yang bisa saya, pakai atau saya laksanakan, supaya supervisi ini berjalan baik dan lancar nantinya. Terima kasih Bu Rosi. Alhamdulillah, terima kasih juga Bu Dela karena sudah mau berbagi dengan saya dan mengeluarkan unek-uneknya kepada saya. Semoga apa yang Ibu rencanakan terrealisasi dengan baik ya Bu, dan Iya, bisa terima kasih Bu mendapatkan Rosi. sesuai yang Ibu supervisi ideal yang Ibu harapkan. Iya, terima kasih Bu Assalamualaikum. Rosi. Sama-sama Bu Dela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah Bu, Silakan langsung Rina. aja ya Bu ya. Ya, lanjut. Sebagai koci, Oci sebagai koci. Oke. Assalamualaikum Bu Rosi. Waalaikumsalam Bu Dela. Sehatnya hari ini Bu Rosi ada sehat? Alhamdulillah, kalau badan alhamdulillah sehat Bu Dela. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hati ini Bu Dela. Oh ya? Iya Bu Dela. Baiklah, kira-kira apa nih Bu Rosi yang ingin disampaikan atau diceritakan begitu, silakan. Begini loh Bu Dela, ini masalah di kelas ya Bu Dela, masalah dengan anak-anak. Sekarang saya kan mengajar di kelas 4. Namun ada satu orang siswa yang belum pandai membaca. Jangankan dengan membaca lancar, dengan huruf pun hanya beberapa dia yang tahu Bu Dela. Itu kendala yang Baik. saya hadapi. Bagaimana saya akan melanjutkan pembelajaran sementara anak itu sendiri tidak tahu dengan huruf yang akan mereka tulis, dia tulis Bu Dela. Ada satu orang itu Bu Dela. Baik, jadi setelah saya garis bawahi ini ya, berarti permasalahan Bu Rosi ini bahwasanya ada di kelas 4 masih ada siswa Bu Rosi yang tidak tahu ya, tidak lancar membaca, bahkan dengan huruf saja dia belum tahu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Rosi, apa sih yang ingin Bu Rosi dapatkan begitu? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa menghadapi dan bisa membelajarkan anak ini supaya bisa membaca Bu Dela, supaya lancar dia membaca. Karena dia kan sekarang sudah di kelas tinggi, sebentar lagi mau naik ke kelas 5 dan kalaupun ujian kan harus membaca. Bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai yang diharapkan ya. Akan tetap namun mereka tidak bisa membaca karena tuh untuk ujian itu kan perlu membaca Bu Dela. Jadi saya ingin mencari solusi bagaimana saya bisa mengajarkan anak saya ini membaca, bisa lancar membaca Bu Dela. Baik, berarti dari percakapan hari ini Bu Rosi ingin mendapatkan solusi begitu ya, bagaimana seharusnya siswa ini bisa lancar membaca walaupun sudah dikatakan terlambat ya Bu, masalahnya di Iya. kelas tinggi seharusnya anak ini kan sudah bisa membaca. Kira-kira menurut Ibu Rosi,
persiapan apa saja kira-kira yang perlu dilakukan oleh seorang guru untuk bisa mengacu atau memacu siswa kita ini memiliki keinginan untuk belajar membaca begitu? Kalau persiapan dari saya ingin mempersiapkan mereka, anak ini Bu Dela, karena dia kalau dalam mendengar audio, dia itu cepat daya tangkapnya. Oke. Kemarin saya sudah coba waktu membaca kan di dalam latihan upacara bendera, membaca undang-undang, saya uji anak-anak saya membaca undang-undang satu persatu. Kemudian giliran yang anak ini tidak tahu membaca ini, mungkin karena dia sudah mendengar teman-teman 2 bait saja kan, saya suruh cuma 1 bait. Kemudian saya suruh anak berderetan, berurutan kan, anak yang belum tahu membaca tiba gilirannya. Tahu-tahu pas dikasih teks dia lancar membaca 1 bait itu Bu Dela. Mungkin karena dia sudah mendengar teman-temannya membaca. Kemudian setelah itu saya ingin tahu benar kan, apakah benar dia yang membaca atau hanya sekedar mendengar. Kemudian saya suruh dia baca bait yang kedua. Tahu-tahu dia tidak bisa membacanya Bu Dela. Jadi saya di sini menyimpulkan bahwa kalau dia mendengar, dia bisa dengan cepat untuk menerima bacaan itu, pembelajaran itu. Setelah dia kalau membaca dia lamban. Jadi strategi saya mungkin saya sering mendengarkan huruf-huruf, mengenalkan huruf-huruf dengan cara mendengar, kemudian baru membelajarkan mereka membaca dengan kartu huruf Bu Dela, seperti itu. Baik, berarti siswa Bu Rosi ini pernah kedapatan bisa menghafal itu dengan proses mendengarkan terlebih dahulu, walaupun dia tidak tahu menahu tentang hurufnya. Jadi Bu Rosi tadi mengatakan kalau membaca dengan mendengarkan terlebih dahulu tentu lebih ke proses menghafal gitu ya Bu Rosi. Kemudian nanti dari proses itu Bu Rosi ada solusi di sana dengan mengajarkan kartu huruf. Jadi dengan proses mendengar dia akan tertarik begitu ya Bu Rosi untuk membaca. Jika pandai membaca dari mendengarkan tadi itu ada pada posisi idealnya kita beri level 10. Kira-kira kalau dia diajarkan dengan cara mendengarkan proses untuk bisa membacanya, kira-kira ada posisi pada skala posisi berapa anak ini ya Bu Rosi? Kalau untuk mendengar, dia bisa mendengar, menyimak ya Bu, dengan menyimak dia bisa mengucapkan kembali, itu tuh ada pada posisi 60 dan 70 lah ya Bu, kalau dia mendengar. Soalnya cepat kan, menunggu giliran temannya saja, dia langsung bisa membacakan 1 bait dari 1 alinea dari Undang-Undang Dasar itu Bu. Baik, berarti ada pada posisi 6 sampai 7 begitu ya Bu Rosi. Iya. Kira-kira kalau melihat kondisi anak kita itu di sekolah sekarang gitu, dibantu dengan proses mendengarkan untuk bisa menghafal begitu atau membangkitkan minatnya untuk mau membaca, kira-kira bisa ditingkatkan pada skala berapa gitu Bu Rosi? Kalau dia mau ya Bu, tapi terkadang kan dia namanya juga mengajak mereka itu kan butuh sesuatu yang luar biasa kalau mengajak. Kadang dia mau kalau bersama dia itu mau, tapi kalau dia sendiri saja untuk diajak itu kurang bisa dia Bu untuk menerima ajakan itu. Kadang dia tidak mau, enggak Bu, malas Bu, malu Bu katanya. Apalagi kalau dilihat sama teman-temannya. Tapi kalau untuk peningkatannya saya berharap karena dia sudah kelas 4 mau naik kelas 5, saya berharap skala dia itu 70 dan 80, setidaknya dia bisa mengenal huruf dan bisa walaupun hanya terbata membaca, tapi dia bisa membaca Bu Dela. Baik, berarti harapan Bu Rosi dari 6-7 tadi bisa ditingkatkan ke angka 8 gitu ya Bu Rosi ya. Iya. Baik. Kira-kira untuk bisa berada pada posisi 8 ini, kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan? Strategi yang saya ingin lakukan di sini Bu, yang pertama saya akan memperkenalkan dia dengan kartu huruf, kemudian saya mendengarkan dengan video ya Bu, huruf ini huruf A, jadi melihatkan gambar dan videonya langsung kepada dia. Dengan cara seperti itu, mungkin dia lebih bisa tertarik untuk membaca Bu Dela. Berarti anak ini ya Bu Rosi bisa
dikatakan gaya belajarnya itu audio gitu ya Bu Rosi ya. Iya, Bu Berarti Dela. dengan adanya kelebihan itu kita bisa membantu seperti yang dikatakan oleh Bu Rosi tadi untuk membantu minat baca anak ini. Uh, Iya. Kemudian kira-kira ini siapa ya yang akan membantu Bu Rosi untuk melaksanakan atau mengimplementasikan strategi ini Bu Rosi? Kalau yang membantu, yang pertama mungkin kepala sekolah ya Bu Dela. Kepala sekolah itu kan memberi izin menggunakan infokus dan alat-alat lainnya untuk dibawa ke kelas. Kemudian teman-teman rekan-rekan sesama guru mungkin memberi ide bagaimana solusi supaya anak ini bisa membaca dengan lancar Bu Dela. Baik, berarti tidak terlepas ya Bu Rosi dari pengaruh rekan sejawat atau stakeholder sekolah. Iya Bu Dela. Kira-kira kapan ini Bu Rosi mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu Dela. Sebenarnya ini sudah terrealisasi, tapi belum sempurna Bu Dela. Oh ya baik, saya tidak sabar ingin mendengarkan percakapan kita berikutnya tentang kemajuan anak ini Bu Rosi. Baiklah, kira-kira apa ya yang bisa Ibu Rosi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya sudah merasa lega, Bu Dela. Kemarin saya kan bertanya-tanya apakah ini bisa saya realisasikan atau tidak, apakah anak saya ini akan bisa membaca atau tidak. Sekarang saya alhamdulillah sudah bisa menemukan langkah-langkah untuk mengajarkan anak saya ini bisa membaca, Bu Dela. Iya, baiklah, saya tidak sabar untuk mendengarkan kemajuan untuk berikutnya ya Bu Rosi. Semoga strateginya sukses. Amin. Terima kasih ya Bu Dela karena sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya hari ini untuk Ya, bisa saya sama-sama Bu berbagi Rosi. dengan Bu Dela. Sampai jumpa ya Bu Dela. Sampai jumpa Bu Rosi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.